Selamat datang di channel Bismart, channel yang membahas seputar ilmu pengetahuan dan edukasi. Komputer. Mendengar kata tersebut, pasti kalian sudah familiar. Hampir setiap pelajar dan pekerja kantoran menggunakan komputer untuk membantu kinerja mereka. Bahkan tak jarang digunakan untuk game dan menonton film. Lalu, apakah kalian penasaran bagaimana sejarah perkembangan komputer sehingga bisa secanggih sekarang ini? Mari kita simak video berikut. Kita mulai dari definisi komputer. Komputer berasal dari bahasa Yunani yaitu komputer. Kata komputer tersebut merupakan gabungan dari kata kom yang berarti menggabungkan dan puter yang artinya memikirkan perhitungan. Sedangkan dalam bahasa Inggris, komputer disebut dengan to compute atau menghitung atau mengolah data. Lalu bagaimana menurut para ahli? Komputer bisa diartikan sebagai alat yang dapat melakukan tugas untuk menerima input, memproses input, menyimpan, dan membuat output. Kemudian komputer juga bisa diartikan sebagai alat penghitung yang dapat memproses data yang kemudian disajikan dalam bentuk data. Apabila kalian mendapatkan pertanyaan, apa fungsi komputer? Mungkin sebagian dari kalian akan menjawab, untuk bermain game, nonton film, mengerjakan tugas, dan sebagainya. Pada dasarnya terdapat 4 fungsi komputer, yaitu menerima input, memproses input, menyimpan input, dan menyajikan output. Keempat fungsi komputer tersebut yang akan bekerja, dan kemudian output yang dihasilkan yang kita nikmati untuk menonton film, bermain game, hingga mengerjakan tugas. Keempat fungsi utama komputer tersebut akan dipelajari lebih detail pada pertemuan selanjutnya. Sehubungan dengan definisi komputer yang dicetuskan oleh para ahli yang mengartikan komputer sebagai alat pengolahan data tersebut digolongkan menjadi 4 jenis. Yang pertama, peralatan manual, yaitu peralatan pengolahan data yang sangat sederhana dan faktor terpenting dalam pemakaian alat tersebut adalah menggunakan tenaga tangan manusia. Yang kedua, peralatan mekanik, yaitu peralatan yang sudah berbentuk mekanik yang digerakkan dengan tangan secara manual. Ketiga, peralatan mekanik elektronik, yaitu peralatan mekanik yang digerakkan secara otomatis oleh motor elektronik. Yang keempat, peralatan elektronik, yaitu peralatan yang bekerjanya secara elektronik penuh. Mungkin kita masih bingung contoh dari 4 peralatan tersebut. Kalau begitu, kita simak penjelasan berikutnya. Sejarah perkembangan komputer pada dasarnya dibagi menjadi 2 tahap, yaitu sebelum tahun 1940 dan setelah tahun 1940, yang terdiri atas komputer generasi 1 sampai 5. Dimulai sebelum tahun 1940, ada abacus. Prinsip kerjanya melakukan perhitungan menggunakan biji-bijian geser yang diatur pada sebuah rak. Kedua, kalkulator roda numerik ditemukan oleh Blaise Pascal pada tahun 1692. Prinsip kerjanya menggunakan 8 roda putar bergerigi untuk menjumlahkan bilangan hingga 8 digit. Alat ini merupakan alat penghitung bilangan berbasis 10, dan kelemahan alat ini hanya terbatas untuk melakukan penjumlahan. Ketiga, kalkulator roda numerik 2 ditemukan oleh Gottfried Wilhelm von Leibniz pada tahun 1694. Prinsip kerjanya, mesin dapat melakukan perhitungan perkalian, dan alat mekanik ini bekerja dengan menggunakan roda-roda gerigi. Keempat, arithmeter ditemukan oleh Charles Xavier Thomas de Colmar. Prinsip kerjanya melakukan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, membangun era komputasi mekanikal.
Jika dilihat dari jenis alat pengolah datanya, maka abacus masuk ke dalam jenis pengolah data yang manual. Adapun untuk kalkulator roda numerik dan aritometer termasuk ke dalam jenis pengolah data mekanik. Kemudian ada ahli matematika dari Inggris, Charles Babbage, yang mengembangkan mesin penghitung otomatis yang dapat diprogram. Dengan bantuan dari Lady Augusta Ada Lovelace, pada tahun 1834, Babbage mengembangkan mesin analitis untuk menghitung tabel astronomi untuk digunakan pada angkatan laut yang disebut difference engine. Kemudian untuk setelah tahun 1940, ada generasi 1. Menggunakan tabung vakum untuk memproses dan menyimpan data, sangat besar, mahal, dan membutuhkan tenaga listrik yang besar. Contoh komputer generasi 1, ENIAC, dirancang oleh Dr. John Mauchly dan Presper Eckert pada tahun 1946. EDVAC, penggunaan tabung vakum telah dikurangi di dalam perancangan komputer, di mana proses perhitungan menjadi lebih cepat dibandingkan ENIAC. EDSAC, memperkenalkan penggunaan raksa atau merkuri dalam tabung untuk menyimpan data. UNIVAC One Computer, pada tahun 1951, Dr. Mauchly dan Eckert menciptakan UNIVAC One, komputer pertama yang digunakan untuk memproses data perdagangan. Enigma berhasil dirakit oleh Alan Turing dan Harold Kane serta timnya, British Tabulating Machine Company, menggunakan prinsip elektromekanis untuk mendeskripsi komunikasi militer Nazi selama Perang Dunia Kedua. Mesin ini terdiri atas ratusan silinder yang berputar pada rotor, sehingga memungkinkan sekutu untuk mendeskripsi pesan Nazi. Generasi 2 menggunakan transistor sebagai pengganti tabung vakum sehingga ukurannya lebih kecil. Murah dan lebih cepat prosesnya. Pada tahun 1948, penemuan transistor sangat mempengaruhi perkembangan komputer. Transistor menggantikan tabung vakum di televisi, radio, dan komputer. Transistor mulai digunakan di dalam komputer pada tahun 1956. Beberapa bahasa pemrograman mulai bermunculan pada saat itu. Contohnya, Common Business Oriented Language dan Formula Translator. Generasi 3 menggunakan IC, Integrated Circuit, yang ukurannya sekecil transistor tetapi dapat bekerja 1000 kali lebih cepat. Adanya IC membuat komputer dapat bekerja lebih cepat, murah, dan memiliki ukuran yang lebih kecil. Komputer generasi 3 juga menggunakan tenaga listrik yang lebih kecil. Jack Kilby, seorang insinyur di Texas Instruments, mengembangkan IC di tahun 1958. IC mengkombinasikan 3 komponen elektronik dalam sebuah piringan silikon kecil yang terbuat dari pasir kuarsa. Kemajuan komputer generasi ketiga lainnya adalah penggunaan sistem operasi. Generasi 4 tujuannya untuk mengecilkan ukuran sirkuit dan komponen-komponen elektrik. Penggunaan LSI yang dikembangkan menjadi VLSI hingga komputer mikro. LSI merupakan sekumpulan pemadatan beribu-ribu IC yang dijadikan satu pada sebuah keping IC yang bisa kita sebut dengan nama chip. VLSI menampung puluhan ribu bahkan hingga ratusan ribu IC. Komputer mikro menggunakan semikonduktor dan mikroprosesor yang berbentuk chip. Lahirnya generasi komputer mikroprosesor ini juga menjadi penanda kelahiran internet. Perkembangan dari komputer ini bisa dilihat dengan adanya GUI,
sebagai tampilan mouse serta keyboard. Generasi 5. Kemajuan generasi kelima adalah teknologi superkonduktor yang memungkinkan aliran elektrik tanpa ada hambatan apapun, yang nantinya dapat mempercepat kecepatan informasi. Generasi 5 atau generasi komputer Artificial Intelligence berarti kecerdasan buatan yang dapat melakukan input yang lebih baik. Bagaimana dengan komputer generasi masa depan? Untuk penjelasan mengenai hal tersebut bisa kita simak pada video berikutnya. Terima kasih telah menyaksikan video sejarah perkembangan komputer. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan.